Baik. Sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu tidak, Bapak Ibu sekalian nih, terkait dengan mata kuliah ini? Mungkin ada yang terlewat dari saya gitu. Kalau tidak, mungkin kita akan mulai aja dulu dari ini ya, section 7.1 mengenai definisi dari integral Riemann. Oke. Oke, gini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dulu S1 pasti ini ya, belajar kalkulus juga kan. Dan salah satu materinya itu pasti ada integral. Dan biasanya integral yang diajarkan di kalkulus itu adalah integral Riemann ya. Pendekatannya itu mulai dari menghitung jumlah Riemann. Jadi ya itu disebut memang sebagai integral Riemann ya. Nah, cuma di sini ini ada agak sedikit berbeda ya. Ya, memang di sini kita juga menghitung ini ya, namanya jumlah Riemann. Oh enggak, ini sama. Sebentar, yang ini. Oke, ini sama ya. Kalau yang bukunya Bartel edisi kedua itu agak beda. Oke, karena saya biasanya ngajar pakai yang edisi kedua. Tapi kalau sekarang ini saya lihat yang ini kan yang edisi keempat ternyata pendekatannya sama seperti yang di kalkulus. Ya, oke, nggak apa-apa, malah saya harap malah lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi kalau masih ingat materi kalkulus dulu ya, sebenarnya ini sedikit eh, pengulangan aja gitu ya. Istilahnya ya, sedikit mengulangi lagi yang dulu gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi pendekatan dari integral itu ya justru dimulai dari menghitung atau kasus dari menghitung masalah ini ya, luas daerah di bawah kurva ya. Dan itu nanti larinya adalah ke integral tak tentu. Jadi bukan berangkat dari apa integral itu sebagai anti turunan atau sebagai apa istilahnya balikan ya dari operasi turunan, bukan itu. Tapi nantinya bahwa kita akan punya teorema dasar kalkulus yang itu mengaitkan antara masalah luas daerah ini ya dalam yang kita kenal sebagai jumlah Riemann itu ya ke masalah anti turunan gitu ya. Nah itu jadi sedikit banyak menjelaskan juga ya semacam ini ya. Kenapa kok integral itu lambangnya seperti huruf S itu? Ya mungkin mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu atau mungkin ada cerita yang versi berbeda gitu ya. Tapi kalau yang saya pernah pahami itu bahwa itu adalah simbol dari jumlah S ya, sum itu ya. Jadi yang diambil sebagai lambang operator integral itu seperti ini ya. Ini adalah huruf S sebenarnya. Itu karena integral itu justru di sini berangkatnya adalah dari masalah luas atau menghitung ya yang namanya jumlah Riemann itu ya. Yang nanti kita kenal ini larinya ke integral yang definitnya, yang tentu ya. Oke. Ya sedikit cerita aja dulu ya. Sekarang gini, kita akan telusuri aja ya bagaimana algoritma dari menghitung jumlah Riemann itu. Jadi yang pertama ya, di sini
Pertama kita berawal dari sebuah interval ya. Intervalnya itu interval yang tutup dan terbatas. Jadi secara umum dilambangkan intervalnya itu sebagai pakai tanda kurung siku ini, kurung siku AB. Ya ini kita sudah sama-sama tahu ya. Ini artinya adalah himpunan ya. Ini artinya adalah himpunan bilangan real yang lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Gitu ya. Interval yang tutup dan terbatas. Oke. Nah, suatu partisi pada interval I itu adalah himpunan berhingga dari himpunan berhingga dan terurut ya. Jadi berhingga dan ada urutan dan terurut ya. Dinyatakan dalam X0, X1 sampai Xn ya. Yang merupakan titik-titik yang ada di I sehingga X0 itu tidak lain adalah ujung kiri, Xn tidak lain adalah ujung kanan. Yang lainnya itu nggak ada ketentuan. Pokoknya urutannya itu harus X0 kecil dari X1, X1 kecil dari X2, X2 lebih kecil dari X3, dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah pengertian partisi. Jadi umpamanya kita punya interval ujung kirinya 1, ujung kanannya 5 gitu. Ya. Maka himpunan yang katakanlah 1, 3, 4, 5 itu contoh dari partisi ya. Jadi kalau kita letakkan titik-titik tersebut X0, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn, nanti akan terbentuk sub-sub interval ya dari interval yang tadi, yang pertama tadi. Jadi partisi itu akan membagi interval yang asal tadi menjadi beberapa sub interval ya. Tapi yang jelas banyaknya sub interval ini berhingga. Ya. Bisa saja titiknya itu ada banyak sekali ya, ada 1 miliar titik misalkan ya. Tapi tetap itu hitungannya adalah berhingga. Oke. Nah, kita biasa melambangkan ya subinterval dari X0, X1 itu sebagai interval I1. Ya, ini kesepakatan aja ya. Jadi X1, X2 kita lambangkan sebagai interval I2 dan seterusnya. Berarti nanti di sini ada N buah subinterval I1 sampai IN. Nah, jadi ini adalah suatu partisi X0, X1 sampai Xn ya. N-nya bisa berapa saja, yang penting dia adalah berhingga. Dan X0, X1, X2 sampai X itu adalah terurut. Ya. Nah, himpunan ini biasa kita lambangkan dengan huruf P ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita definisikan istilahnya ini norma, norm ya, norm atau mesh ya. Mesh itu kalau nggak salah artinya seperti apa? Grid gitu ya, jeruji gitu mungkin kalau nggak salah ya. Ya kita pakai istilah norm aja ya. Norm dari partisi P itu adalah ya bisa dikatakan sebagai maksimum dari lebar subinterval yang dibentuk oleh titik-titik di P tadi ya. Jadi subinterval pertama itu kan lebarnya X1 dikurangi X0. Subinterval kedua I2 tadi lebarnya adalah X2 dikurangi X1 dan seterusnya. Jadi kita punya n buah nilai ya yang masing-masing menyatakan lebar subinterval ke I. Nah, nilai maksimum yang ada di sana itulah yang kita sebut sebagai norma dari partisi P. Oke. Itu pengertian dari norma ya. Ya, jadi norma partisi itu adalah panjang subinterval terlebar gitu ya. Yang di mana yang dibentuk oleh partisi tersebut ya. Oke. Kemudian yang berikutnya dari setiap subinterval itu kita pilih sebuah titik yang dilambangkan dengan TI ya. Yang kita sebut sebagai tag.
Kalau dulu itu biasa disebutnya itu adalah titik evaluasi atau titik sampel ya. Oke, di sini kita mungkin pakai istilah tag atau apa ya, tanda aja ya. Kita sebut sebagai tanda dari subinterval I1, II gitu ya. Oke. Jadi ingat tadi dari partisi, dari tiap pada sebuah partisi di setiap subinterval pilih satu titik perwakilan, semacam itu ya, semacam titik perwakilan. Makanya ada yang disebut dia sampel, ada disebut sebagai apa, titik evaluasi ya. Di sini kita sebut tag ya, tag itu apa ya, di bagusnya kita kita sebut sebagai tanda gitu ya. Nah, pemilihan ini juga bebas. Kita mau mengambilnya ujung kiri boleh, ujung kanan juga boleh ya. Artinya misalkan ada suatu interval, katakanlah interval berurutan ya, I1, I2. I1 kita ambil tagnya titik paling kanan, I2 kita ambil tagnya titik paling kiri. Berarti kedua interval tersebut tagnya berhimpit. Betul ya? Karena ujung kanannya interval I1 itu kan sama dengan ujung kirinya interval I2. Ya. Itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Jadi satu titik itu bisa jadi merupakan tag atau tanda dari interval I1, suatu interval I, katakanlah IK ya. Tapi pada saat yang sama dia juga merupakan tanda dari interval IK plus 1 gitu. Oke. Nah, pasangan ini ya, jadi himpunan dari semua. Jadi yang pertama adalah subinterval diikuti dengan tagnya ya. Ini bentuk suatu pasangan terurut. Oke. Nah, himpunan semua ini mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan, jadi mulai dari I1 sampai N, itu yang disebut sebagai partisi bertanda dari I atau tagged partition ya, dari I. Ya. Kita bisa lihat penjelasannya di gambar 7.1.2 ini ya. Ini namanya tag partition ya, partisi bertanda. Jadi subinterval pertama adalah X0, X1 ini, dipilih tagnya adalah T1. Subinterval kedua X1, X2 dipilih tagnya adalah T2 dan seterusnya ya. Nah, jika P itu adalah suatu partisi bertanda yang diberikan, yang didefinisikan seperti atas, kita definisikan jumlah Riemann itu sebagai fungsi ya F dari AB ke suatu bilangan real yang bergantung pada P ya, atau berkaitan dengan P ya, ke nilai berikut. Ya. Jumlah FTI dikali ini. Ini ya. Kalau kita lihat dulu yang sebelah ini, XI dikurang XI min 1 ini tidak lain adalah lebar interval. FTI ini menyatakan apa? Ya. Kita bisa lihat gambar di atas tadi, gambar di bawah ini. Penjelasannya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah interpretasinya ya, secara geometriknya begini. Subinterval pertama X0 X1 dipilih titik wakilnya, titik tagnya adalah T1. T1 kalau kita tarik ke atas menyentuh di sini, berapa tinggi balok ini, tinggi kotak ini? Tinggi kotak ini tidak lain adalah FT1. Karena kurva ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Maka di titik T1 ke atas sini ini memberikan nilai F dari T1. Nah, kalau FT1 kita kalikan X1 dikurangi X0, X1 kurangi X0 itu tidak lain adalah lebar subinterval paling pertama, maka hasil ini tidak lain adalah luas kotak ini. Tingginya FT1, lebarnya adalah X1 minus X0 ya. Demikian juga untuk yang seterusnya. Ini I-nya bergerak dari 1, 2, 3 sampai N. Maka kita akan dapatkan yang berikutnya adalah kotak di interval kedua ini dengan tagnya adalah T2 ya, dan seterusnya. Jadi jumlah Riemann-nya itu adalah
jumlah luas kotak-kotak ini. Ya, interpolasinya apa ya? Interpolasinya bisa kita anggaplah mungkin ini hampiran dari luas daerah, ya. Bahwa ini ada luas di bawah. Ini kita supaya mudah ya kita ilustrasikan dengan fungsi yang nilainya positif aja ya. Kalau f-nya berada di atas sumbu x, ya, maka kotak-kotak ini semua atau nilai ini semua itu tidak lain adalah memberikan luas daerah ini. Ya, kota peten kalau kita jumlahkan, yaitu bisa kita anggaplah mungkin ya semacam hampiran luas. Gitu. Nah, kalau kita gini ya, jadi di sini S-nya, Riemann sum-nya, itu tergantung pada partisi P. Ya, F-nya kan kita sudah punya. Ya, suatu fungsi dengan domain interval AB ya. Kemudian jumlah Riemann ini kan bergantung pada bagaimana kita mengatur partisi P-nya kan. Bagaimana cara kita membagi intervalnya, terus bagaimana cara kita memilih titik tag-nya ya. Memilih tag-nya ya, titik sampelnya tadi. Ya, yang jelas kalau P-nya ini berubah, ya otomatis S-nya ini jumlah Riemann-nya ini bisa jadi berubah. Gitu ya. P-nya ini berubah bisa dari banyak hal ya. Bisa saja bisa ininya yang berubah ya. Bisa banyaknya subinterval bisa berubah. Posisi X1, X2 sampai ya N-nya pun banyaknya subinterval bisa berubah ya. Ya yang tadi misalkan 10 subinterval bisa aja diganti jadi 20 subinterval. Gitu ya. Atau misalkan sama-sama 10 subinterval tapi pengaturan lebarnya diganti. Ya itu bisa jadi nanti hasilnya akan berbeda. Atau bisa saja pemilihan subintervalnya sama. Tapi tag-nya yang berubah. T1-nya geser, T2-nya geser. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini ya jelas itu nanti bisa berefek kan. Sehingga ya jelas nilai S ini adalah correspond to ini ya. Nilai S ini adalah yang bersesuaian dengan pemilihan P. Gitu. Jadi kalau dua orang punya partisi yang berbeda atau suruh mempartisi ya mereka tidak berkomunikasi ya tentu yang kemungkinan besar mereka akan melakukan partisi secara berbeda dan bisa jadi nanti hasil dari jumlah Riemann-nya ya itu akan berbeda. Gitu ya. Jadi jumlah Riemann ini ada jumlah Riemann yang bergantung dari partisi P. Itu tadi pertama adalah pengertian dari jumlah Riemann ya. Jadi ingat sekali lagi ngitung jumlah Riemann itu tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan mau mempartisinya sebanyak berapa subinterval ya. Tidak ada ketentuan motong-motongnya di sebagian mana ya, lebar subintervalnya tidak harus sama antara ini. Jadi lebarnya tidak harus seragam ya, ada subinterval yang kecil, ada yang besar ya. Kemudian pemilihan titik sampelnya tadi, tag-nya itu juga nggak ada ketentuan. Pokoknya masing-masing titik sampel itu harus ada di subinterval yang bersangkutan gitu. Oke. Nah, yang berikutnya ya, baru kita masuk ke konsep dari integral Riemann ya. Pertama, di sini kita perkenalkan definisi suatu istilah ya, yang disebut sebagai keterintegralan secara Riemann. Ya. Jadi dari konsep jumlah Riemann tadi ya, di sini kita bangun sebuah konsep atau diperkenalkan sebuah konsep yang disebut sebagai keterintegralan secara Riemann. Ingat gini ya, kalau namanya jumlah Riemann, semua fungsi pasti bisa dibuat ya. Kita pasti bisa bikin jumlah Riemann dari suatu fungsi. Karena kan bebas-bebas saja kan bikin itu ya, bikin jumlah Riemann tadi kan. Ya. Tapi masalah keterintegralan secara Riemann ini ada definisi tertentu ya, dan kita nanti akan lihat ya ada fungsi yang
terintegralkan secara Riemann, ada juga yang tidak terintegralkan secara Riemann. Ya. Tentu ini masih ada kaitannya dengan jumlah Riemann. Ya. Oke, apa yang dimaksud dengan keterintegralan secara Riemann? Ya. Oke. Jadi suatu fungsi f ya dengan domain AB itu dikatakan Riemann integrable atau dapat diintegralkan secara Riemann ya atau terintegralkan secara Riemann pada selang AB apabila ya terdapat suatu bilangan real L besar, dinyatakan L besar ya, sehingga untuk setiap epsilon ada delta yang mana ya delta ini bergantung dari epsilon ya. Makanya kadang-kadang ada yang nulis deltanya itu pakai ya subscript atau kasih atribut ada epsilonnya itu ya supaya untuk menunjukkan bahwa delta ini nilainya itu bergantung dari epsilon yang diberikannya. Oke, saya ulangi. Jadi ini adalah untuk setiap epsilon ada delta sehingga kalau P itu adalah sembarang partisi bertanda yang norma P-nya lebih kecil dari delta, maka jumlah Riemann dari F yang bersesuaian dengan P tadi, jaraknya ke L itu lebih kecil dari epsilon. Gitu ya. Ingat ya, jadi diberikan sembarang epsilon, ya, ada suatu nilai delta yang mana partisi apapun asalkan normanya lebih kecil dari delta, itu jumlah Riemann-nya itu selalu dekat ke L dengan pengertian dekatnya adalah jaraknya ke L itu lebih kecil dari epsilon. Ingat, kalau kita mengatakan jarak itu kan ada kaitan dengan nilai mutlak ya. Nilai mutlak S min L itu kan diinterpretasikan sebagai jarak S ke L, ya kan? Entah S-nya yang lebih besar dari L atau S-nya lebih dari L, pokoknya nilai mutlak ini kan menyatakan jarak S ke titik L. Gitu ya. Himpunan semua fungsi yang terintegralkan secara Riemann pada interval AB itu dinotasikan dengan RAB ya. Oke. Ya, ini ada komentar ya. Jadi kadang dikatakan bahwa integral L itu adalah sebagai limit dari jumlah Riemann apabila norma P menuju 0. Ya. Oke, kalau di kalkulus dulu memang pendekatannya seperti itu ya, limit. Tapi ini dikatakan bahwa S ini bukanlah suatu fungsi terhadap P. Terhadap norma P. Ya. Kenapa? Karena ya norma P tertentu kan nilai S-nya beda-beda ya. Norma boleh sama, tapi partisinya beda kan, nilai jumlah Riemann-nya beda kan. Jadi kalau dikatakan fungsi ya kurang tepat. Kalau fungsi itu kan titiknya fungsi terhadap apa ya? Kalau variabel bebasnya sama kan harus dikaitkan dengan satu nilai tertentu, nggak boleh banyak nilai kan. Ya. Makanya kalau di sini dikatakan kalau dikatakan limit, ya limitnya ini mungkin ada tanda kutip ya. Limit ini tidaklah seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, istilahnya kalau kita bicara limit kan limit dari suatu fungsi, tapi ini sudah ditegaskan sebenarnya di awal tadi ada sih kalimat itu ya, tapi saya skip ya yang mengatakan demikian. Ini ya. The partition is not a function of the norm. Ya. Karena beberapa partisi itu akan punya norm yang sama, ya. Maka partisi ini bukanlah suatu fungsi dari norma ya. Oke, atau tepatnya gini, kalau yang di sini lebih jelas bahwa ya, kalau kita mau menyebut integral ini adalah limit, sebenarnya di kalkulus seperti itu ya pendekatannya. Jumlah Riemann itu nanti kalau normnya diambil menuju ke 0, ya dengan kata lain itu memaksa n-nya menuju tak hingga pada saat yang sama ya.
maka limitnya itu disebut, ya kalau limitnya ada, nah itu yang disebut sebagai integral tentu gitu ya. Tapi kalau di sini ini lebih teliti lagi. Perkataan limit ya itu kan kaitannya dengan fungsi, tapi jumlah Riemann itu bukan fungsi. Makanya ini ada penekanan ya, kalau dikatakan limit, limitnya not of the type that we have studied before, tidak dalam jenis yang kita pelajari sebelumnya. Oke, ya nggak apa-apa, itu ini aja ya, tambahan aja gitu ya. Intinya ya kita mau sebut limit mau apa gitu, pokoknya gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini, oke, misalkan f itu adalah suatu fungsi yang terintegralkan secara Riemann ya pada selang AB. Maka bilangan L yang tadi, sorry. Jadi gini, RAB kan tadi menyatakan fungsi himpunan fungsi yang terintegralkan secara Riemann. Jadi kalau suatu fungsi f terintegralkan secara Riemann, maka ada bilangan L tadi, dan L-nya ini unik. Oke. Ya, ini kita akan perlihatkan ya. Di sini belum dikatakan bahwa L itu unik. Di sini cuma dikatakan bahwa eksis ya, ada bilangan L yang begini-begini. Ya. Oke, ya. Nah, keberadaan bilangan L itu ya ini kan yang menentukan apakah suatu fungsi itu dikatakan integrable Riemann integrable atau tidak ya. Ya, keberadaan L itu yang menentukan suatu fungsi f itu masuk RAB atau tidak ya. Dan ini lebih lanjut kita akan perlihatkan ya, apabila L itu ada, dia juga harus memenuhi sifat tunggal, unik ya. Oke. Dan selanjutnya akan dikatakan sebagai integral Riemann ya. Jadi nilai integralnya istilahnya ya, integral Riemann dari f pada selang AB. Jadi L itu adalah nilai integralnya ya. Oke. Nah, tadi nilainya L itu ya, ini kita berikan lambang untuk L, yaitu begini. Ya, untuk menyatakan nilai atau integral Riemann dari F pada selang AB, ya kita pakai simbolnya seperti ini yang sudah kita kenal ya. Di sini F ini batas selangnya AB ya, atau kita tulis secara lengkap integral fx dx ya pada selang AB. Oke. Nah, oke. Nah sekarang ini ya kita lanjut dengan sebuah teorema yang tadi kita dikatakan bahwa bilangan L-nya itu kalau ada dia pasti unik. Oke, teorema 712 ya. Jika F anggota RAB, ya jika F terintegralkan secara Riemann, maka nilai integralnya itu adalah tunggal. Ya. Oke, buktinya saya tidak ini secara detail ya. Secara singkat, secara apa? Silakan dipelajari, diperdalam aja masing-masing ya. Ini buktinya nggak jauh-jauh dari kalau mungkin Bapak Ibu pernah ya waktu belajar limit, bahwa limit suatu fungsi itu kalau ada ya pasti tunggal gitu. Nggak mungkin ada suatu fungsi limitnya sekian tapi dihitung dengan cara lain limitnya sekian, beda gitu, nggak ada ya. Kalau limit itu ada dia pasti tunggal. Buktinya gimana ya? Ini sebenarnya teknik pembuktiannya itu nggak jauh-jauh beda. Ya. Pakai apa epsilon per 2 dan sebagainya, itu nanti ujung-ujungnya ketemu bahwa ya antara dua bilangan tadi sebenarnya sama gitu ya. Silakan diperdalam aja sendiri ya. Intinya ini yang penting adalah kita ini dulu ya, kita dapat
dapat konsep dulu bahwa kalau suatu fungsi terintegralkan, ya, maka nilai integral tersebut tunggal. Terus yang berikutnya, jika jika G itu fungsi yang terintegralkan secara Riemann, atau dengan kata lain, G itu anggota RAB ya. Terus F dan G itu sama, kecuali mungkin di sebanyak berhingga titik-titik di AB. Gitu ya. Ingat, ini untuk syarat keterintegralan itu nggak ada syarat fungsinya harus kontinu ya, nggak ada. Artinya gini, boleh saja gini, kita gambar aja dua buah fungsi yang sama, F sama G, ya. Kita gambarkan dua buah fungsi yang sama, tapi yang satu kita modif, ya. Jadi misalkan 10 titik, sebanyak 10 titik, ya, kita ambil, kita geser gitu, entah mau naik entah mau turun, tapi ya banyaknya titik yang digeser itu berhingga aja. Jadi misalkan dari satu titik ada yang jumping gitu ya, naik atau ada yang turun, tapi yang penting dia harus berhingga. Berarti bedanya itu hanya di sebanyak berhingga titik ya. Nggak masalah kalau mau lebih dari 10 titik ya, mau 1 miliar titik pun itu masih hitungannya berhingga gitu. Oke. Nah, kalau kita perlakukan seperti itu, maka kita akan dapatkan bahwa hasil integralnya itu tidak berubah, sama saja ya. Oke. Jadi kalau suatu fungsi ya kita punya nilai integralnya sekian ya. Terus kita isengin ini fungsinya. Satu titik digeser, tapi nggak cuma satu titik aja digeser ya. Memang fungsinya bisa jadi terputus ya, jadi nggak kontinu kan. Tapi nggak apa-apa, tidak ada syarat demikian ya di integral, tidak ada syarat harus kontinu. Ya. Ambil lagi titik lainnya. Misalkan total ada 100 titik kita geser-geser ini. Kebayang nggak maksudnya? Oke, saya gambar gini deh ya, supaya kebayang gini. Kan umpama kita punya suatu fungsi ya. Y sama dengan fx. Ya, pada selang AB, A sampai B, A, B. Ya. Katakanlah ini terintegralkan. Ya, anggap aja ini terintegralkan ya. Kita belum bicara syarat atau ini ya. Kapan suatu fungsi itu bisa dijamin terintegrable atau tidak ya. Nanti ada juga tentang itu. Jadi sementara kita anggaplah kita belum tahu nih ini terintegralkan atau tidak ya. Tapi anggaplah itu terintegralkan. Terus sekarang ini misalkan kita iseng ya. Ini satu titik katakanlah di titik X1 misalkan. Jangan X1 ya. Katakanlah titik C1. Ini titiknya dibuang di sini. Bolong. Titiknya ini kita geser ke atas misalkan. Nah. Jadi fungsi yang aslinya sudah berubah ya. Ini sekarang kita dapat fungsi G. Fungsi Gx misalnya. Buang ya. Nah, di sini atau kita misalkan nggak cukup C1, kita ambil satu itu C2 misalkan di sini kan nanti. Tadi ini kan C1 jatuhnya di sini ya. C2 misalkan ini titiknya digeser ke bawah. Jadi FC2 sekarang di sini. Jadi sekarang grafiknya udah nggak kontinu lagi ya. Sini putus loncat ke atas, turun lagi sini, putus sini turun ke bawah, naik sini sambung lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung integralnya
masih terintegralkan ya, dan integralnya masih sama. Walaupun ini diteruskan sampai ya katakanlah 100 titik, sejuta titik, 1 miliar titik, dan selama titiknya itu masih berhingga, itu dijamin ya, walaupun ada 1 triliun itu tetap tetap hitungannya itu berhingga ya. Itu integralnya nggak akan berubah, masih sama dengan L gitu. Itu ya. Itu yang dinyatakan di teorema 713. Nah, buktinya seperti apa saya tidak ingin membahas ya, silakan bagaimanapun saya tetap rekomendasi Bapak Ibu kalau bisa perdalami buktinya aja masing-masing ya, sendiri secara ini aja ya, secara pribadi gitu ya. Uh, Coba baca, pahami ya. Tapi kalau dibahas di sini akan saya rasa kurang efektif gitu. Jadi silakan untuk diri masing-masing aja, perdalam gitu. Itu bagus kalau bisa memahami. Oke. Nah, terus ini ada beberapa contoh ya, sebentar. Oke, ini ada beberapa contoh. Sebentar ya, saya coba lihat-lihat dulu. Oke, ini mungkin saya mau simpan contohnya dulu ya. Jadi saya sebenarnya juga ingin memberikan contoh yang tidak integrable gitu. Di sini contohnya semua integrable. Yang ini ya, bagaimana memperlihatkan dia integrable, ya artinya di situ kita harus menunjukkan ada bilangan L tadi itu ya. Nah, L itu adalah nilai integralnya. Jadi pertama kan kita dituntut untuk ini dulu ya. Mengetahui dulu ini bilangan L-nya berapa, nilai integralnya berapa. Makanya dikatakan ini ya, menentukan R itu kadang dilakukan dengan menghitung, mengkalkulasi jumlah Riemann dan menduga berapa nilai L-nya gitu. Oke. Nah, menentukan deltanya ini terlihat ya, ini kan kuncinya di sini ya. Setelah L-nya udah punya dugaan, itu diverifikasi pakai adanya delta ini. Dan ini ya diakui di sini adalah difficult ya, tidak mudah. Oke. Ini di sini kan juga dipilih fungsinya sebenarnya fungsi-fungsi yang gampang juga ya, yang konstan ya, terus yang B ini kan yang punya dua nilai ya, yang C ini fungsi identitas, terus yang bagian D ini fungsinya cuma titik-titik aja ya, hanya bernilai bernilai tak nol di bilangan asli ya. Di tempat lain nilainya nol ya. Oke.
Ya, G sama dengan 1 per N untuk X yang bernilai 1 per N ya. Oke. Nah ini oke, ya mungkin ini nggak saya sampaikan sekarang ya. Ini saya juga akan tunjukkan salah satu contoh fungsi yang tidak Riemann integrable. Cuma ya saya nggak tahu ininya apa, pembuktiannya mungkin agak sulit juga ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya coba ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sementara mungkin sampai sini dulu aja. Ya, nanti kita lanjut dengan melihat contoh-contoh ini ya, fungsi-fungsi yang terintegrasi secara Riemann. Tapi silakan Bapak Ibu baca aja dulu, nggak apa-apa ini ya. Jadi mendahului kuliahnya, yang bagus gitu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu baca dulu materinya, ketika nanti di perguruan sudah, itu biasa akan sudah lebih mudah untuk membayangkannya atau lebih mudah untuk memahami gitu. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Buat hari ini cukup ya, sampai sini itu aja materinya ya. Silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu. Jadi di pertemuan 9 sampai selesai nanti ini materinya itu hanya integral ya. Hanya integral saja materinya. Kalau sebelumnya kan mungkin ada limit, ada turunan ya, ada fungsi kontigu dan segala macam, tapi ini yang bagian saya ini khusus sepertinya ini hanya menyangkut integral saja. Oke, kalau tidak ada, berarti hari ini cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memperhatikan dengan baik dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.